Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dwien Muhammad Nur, NIM 311210056, Prodi Ilmu Komunikasi kelas pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester Public Relation saya. Yang pertama, definisi Public Relation. Menurut Crystalline, Public Relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Pengertian kedua dari Schools mengatakan bahwa public relation adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan kepada kedua belah pihak. Dari dua definisi tersebut menunjukkan bahwa public relation memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan opini yang baik untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, public relation menanamkan keinginan baik, saling adanya pengertian dengan mencari citra yang baik dari publik. Ketiga, public relation menggunakan bahasa yang persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat umum. Keempat, komunikasi dimulai sebagai timbal balik antar kedua belah pihak. Yang kedua, pengertian publik dalam public relation. Publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Dari sudut pandang humas, publik dibedakan menjadi dua, yaitu publik khusus dan publik umum. Publik khusus adalah mereka yang memiliki hubungan langsung dengan organisasi tersebut, sedangkan publik umum mereka yang bukan pemangku kepentingan, melainkan publik yang dijangkau publitas humas melalui berbagai media. Ketiga, fungsi public relation. Fungsi public relation antara lain: 1. Sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. 2. Membangun citra positif yang baik dengan pihak publik sebagai target sasaran. Ketiga, peranan backup manajemen. Keempat, menciptakan citra positif perusahaan atau lembaga yang merupakan tujuan akhir dari suatu aktivitas program kerja public relation. Keempat adalah perspektif keberadaan public relation dalam suatu perusahaan. Dapat dikatakan keberadaan public relation dalam suatu perusahaan sangatlah penting dalam hal komunikasi dan pengembangan bisnis perusahaan ke dunia luar. Dapat disebut juga PR sebagai jembatan komunikasi dua arah yang membantu membangun hubungan baik pula dengan dunia luar dan melakukan publisitas untuk meningkatkan citra positif dengan cara bekerja sama dengan instansi lainnya. Selain itu juga, public relation juga ikut membantu masalah-masalah internal yang terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut. Juga menjaga hubungan baik antar pegawai di dalam suatu perusahaan. Poin kelima adalah pentingnya posisi public relation dalam opini publik. Opini publik diciptakan dari berita atau isu aktual dan penuh kontroversi untuk mempengaruhi kelompok orang atau masyarakat. Tugas PR sendiri menggiring opini publik ke hal yang positif terhadap perusahaan. Dengan kata lain, melawan opini publik yang sedang berusaha menyerang perusahaan tersebut. Opini dapat diungkapkan melalui diskusi informal atau melalui surat yang disampaikan kepada redaksi surat kabar. Dapat disimpulkan, pentingnya PR dalam opini publik adalah agar suatu perusahaan tahu respon dan tanggapan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Poin keenam adalah pendapat pribadi mengenai 4 proses public relation. Proses pertama adalah penemuan fakta. Tahap ini merupakan tahap di mana public relation lebih difokuskan untuk menganalisa situasi yang sedang terjadi, lalu mengumpulkan data-data dari hasil analisa tadi. Kedua, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan bagian penting dalam usaha memperoleh opini publik yang menguntungkan. Perencanaan ini memiliki langkah-langkah yang diambil untuk bertujuan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Poin ketiga, komunikasi.
Pada tahap komunikasi ini, yang merupakan penyampaian informasi secara aktif kepada publik dari awal permasalahan sampai akhir dengan sejelas-jelasnya. Pada proses penyampaian informasi public relation menggunakan berbagai bentuk jenis dan juga teknik komunikasi agar dapat mencapai efek tertentu seperti yang diharapkan. Terakhir, evaluasi. Pada tahap ini, public relation melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan di awal dan mengatasi kekurangan yang telah disampaikan di awal. Fase ini juga berfungsi untuk mengontrol jalannya proses operasional agar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahan di masa mendatang. Poin ketujuh, pengertian media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Seorang PR bekerja sama dengan jurnalis media untuk memberikan informasi kepada publik tentang perusahaan tersebut, dapat berupa visi misi, tujuan suatu instansi perusahaan tersebut. Poin ke-8 adalah pengertian internal relation. Internal relation merupakan hubungan yang terjadi antar suatu organisasi, instansi, atau perusahaan. Dalam hal ini juga termasuk semua halayak yang ikut kegiatan di dalamnya. Hubungan internal ini harus dibangun dan dijaga agar tercipta suasana yang harmonis dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan agar mendapat citra yang baik dan mendapat pandangan yang baik pula dari masyarakat luar. Poin ke-9, perbedaan PR dengan marketing. PR dan marketing adalah dua hal yang sangat berbeda. PR sendiri adalah proses dalam menjaga citra positif dari publik terhadap perusahaan. Sedangkan marketing adalah tindakan mempromosikan dan menjual produk atau layanan kepada masyarakat luar. 10. Pengertian digital PR. Digital public relation adalah usaha pemasaran secara online yang digunakan meningkatkan kehadiran suatu organisasi. Semua strategi yang dilakukan dapat dilakukan dengan meningkatkan brand awareness, lalu lintas kunjungan web, followers, dan penjualan. Sekian pembahasan tentang makalah ujian akhir semester dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih.